Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 21 April 2023. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang tentang salah satu orang kudus yang kita peringati hari ini. Beliau adalah Mbah Harto. Sugeng enjing Mbah Harto, kembali lagi bertemu dengan saya. Berkah dalam Gusti Mbah. Dari senyumnya ini kayaknya sehat, sukacita, semangat ya. Hari ini tanggal 21 April memperingati hari apa? Hari nasional. Hari Kartini ya Mbah ya. Hari Kartini Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Terus, nah ini yang paling penting sebagai umat Katolik kita ini Mbah, memperingati salah satu orang kudus lomba hari ini, yaitu Santo Anselmus. Beliau dikenal sebagai uskup dan pujangga gereja. Wah, hebat gereja. Ini pasti orang hebat ini, penulis ya, pujangga gereja itu ya, banyak membuat karya ya untuk gereja ya Mbah ya. Untuk mengobati rasa penasarannya Neneng, mungkin juga penggemar Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini ya di rumah. Monggo diceritakan asal dan kehidupan awal dari Santo Anselmus itu seperti apa. Sebelumnya Mbah? Kepada ibu-ibu saya ucapkan selamat hari raya Ibu kita Kartini. Ya. Berkat beliau maka ibu-ibu sekarang menjadi terpelajar, bahkan nanti akan ada presiden wanita. Iya. Monggo sekarang kita masuk ke Italia. Nah. Dari Bu Kartini ke Italia. Oke. Lanjut Italia Mbak. Itu Mbak Neneng harus bisa membedakan antara kota dengan puri. Ya, jadi kota-kota itu seperti Roma, Milan, ya. Sedangkan puri-puri itu ada puri ini apa? Lombardia, ada Burgundia, ada Canova. Puri itu apa kerajaan? Puri bukan itu ya? Suatu daerah seperti kalau di Bali itu punyanya pemecutan. Kota di Aosta itu tempat lahirnya Anselmus. Anselmus itu tahun 1033. Ya, ayahnya bernama Gondolfo. Itu juga bangsawan ya. Jadi bukan orang kecil tapi orang bangsawan. Istrinya juga hebat. Istrinya namanya Emmenborga. Saya tidak hafal itu kata-katanya Emmenborga. Itu dari wanita Burgundia. Jadi purinya lainnya. Lain puri. Tapi kalau di Bali itu kadang-kadang satu pura itu mereka menjadi suami istri. Suami istri. Betul, Mbak. Seperti teman saya di Swastiastu itu ada satu puri, mereka menjadi suami istri. Nggak saya sebutkan namanya, mereka tahu. Gondolfo itu politisi. Seorang politikus yang luar biasa, sehingga dia berminat untuk anaknya menggantikan dia, ya, menjanjikan seperti juga berpolitik seperti SBY, mengharapkan supaya AHY menjadi politisi. Ya, seperti itulah, itu masuk akal tuh. Tapi anaknya nggak mau. Siapa tadi? Anselmus. Anselmus itu tidak suka dia 15 tahun sudah ingin masuk di suatu biara. Ayahnya melarang, gimana sih kamu itu mau saya jadikan dicetak jadi politikus, nggak mau, malah mengatur negara, malah mau menjadi pelayan Tuhan. Nah gitu. Dia dipersilahkan, ya, terserah kamu mau jadi apa. Akhirnya dia ya sementara ikut kehendak bapaknya. Tapi lama-lama dia mikir, untuk apa sih mengatur negara, mengatur manusia-manusia yang tidak karu-karuan ini.
lebih baik saya menjadi pelayan Tuhan. Nah, keinginan menjadi imam tadi muncul lagi sehingga tahun 1060 Anselmus pergi masuk biara Benediktin. Nah, Benediktin yang terkenal tuh Benediktus, dia kan Benediktus. Salibnya ini, saya punya salib. Ini salib Benediktus. Ini saya selalu Perbedaannya dengan salib biasa apa? Ini salib ini untuk menanggulangi kekuatan jahat. Kemudian dia di biara Benediktin di Beck, ya di Beck, namanya itu Beck. Lalu di bawah pimpinan seorang teolog, seorang teolog Lafrance. Biasanya gurunya itu mempengaruhi anak muridnya ya. Seperti dulu saya kan menjadi muridnya Romo Dekartoko. Nah, karena Romo Dekartoko itu suka sejarah, saya juga suka sejarah. Sama-sama. Nah, dia suka menulis, saya suka ikut menulis. Iya. Jadi otomatis berpengaruh ya Mbak ya. Betul, guru terhadap murid itu. Iya. Sampai dia datang ke Bali. Dan di Bali yang dicari saya. Kemudian saya ajak ke Bali Pos untuk diwawancarai di sana. Namanya tuh Lafrance. Lafrance gurunya ya. Lafrance, bukan Dekartoko tapi Lafrance. Iya. Iya. Lafrance. Dia seorang abbas yang hebat. Lalu di bawah guru yang bagus biasanya muridnya juga bagus ya. Bahkan sampai melebihi kehebatan gurunya. Karena dia membuat universitas itu nanti setelah dia diangkat menjadi pemimpin biara di Beck, itu dia menjadi pemimpin biara. Bayangkan seorang yang masuk biara kemudian setelah sekian tahun kemudian menjadi pemimpinnya. Dia membuat biaranya itu pusat religi dan juga pusat pengetahuan. Ya itu. Di antaranya juga membuat oratorium. Tahu tuh oratorium tahu apa ya? Itu Mbah? Ora itu kan berdoa. Ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Ora. Ini semua orate, buku untuk doa, buku doa. Jadi ora. Oratorium itu yang pertama itu artinya tempat berdoa. Lalu ada lagi yang berarti musik yang indah, musik yang bagus seperti Te Deum. Nanti waktu kita Paskah, nanti ada Te Deum. Ada Te Deum ya, betul. Nanti coba nyanyikan, bagus sekali itu. Ya ada kalau di puji syukur itu lengkap itu, yang bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul Mbak. Anselmo itu luar biasa dia, cerdas. Lalu dia bisa membuat buku, menulis bukunya yang berjudul Monologion dan Proslogion. Ya. Kemudian tahun 893 dia dipilih menjadi apa? Menjadi uskup. Uskup bukan uskup sufragan tidak, tapi uskup agung di Canterbury. Luar biasa langsung kan? Ya. Terkenal itu ya Mbak ya. Seperti Monsinyur Suharyo itu ketika dia pilih menjadi uskup Jakarta dia heran. Saya itu dulu waktu masih kecil ingin jadi polisi, sekarang jadi uskup, malah jadi kardinal. Nah itulah itu kehendak Tuhan itu begitu. Nah siapa yang mengangkat? Yang mengangkat itu bukan Sri Paus, tapi Raja Willem II. Nah, kemudian dia pikir, kok saya diangkat menjadi uskup, tapi kok bukan oleh Sri Paus. Terus, oh iya, tentu saja orang uskupnya ada dua. Yang satunya uskup Sri Paus Urbanus dan satunya Clemens. Clemens ketiga. Yang padahal yang benar itu yang syah menurut saya itu Urbanus II. Nah, kalau begitu saya bilang aja sama Raja. Paduka Raja, saya mohon supaya Paduka
menetapkan bahwa Paduka memihak pada Urbanus Sripaus. Loh, kenapa? Karena dia yang benar. Kalau begitu saya baru mau menjadi uskup di Canterbury. Akhirnya dipikir-pikir, jangan memang Urbanus lebih benar, lebih pintar, lebih cakap, lebih baik. Akhirnya dia mengakui Urbanus sebagai Sripaus. Tetapi, nah ini namanya orang ya. Beliau memilih siapa tadi? Anselmus itu supaya apa? Supaya dia itu bisa dapat uang. Berarti jadi ada uang tujuan ya. Dari Canterbury itu bisa masuk. Tujuannya itu ternyata. Masuk, iya. Masuk. Untuk apa uangnya? Untuk menyerang Normandia. Jadi Normandia itu suatu daerah juga yang ingin dikuasai. Pokoknya pada zaman itu ingin menguasai daerah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, nggak setuju ya toh, nggak boleh. Maaf, Paduka, ini uang ini miliknya keuskupan, miliknya umat, miliknya Tuhan. Jadi nggak bisa untuk berperang. Nah, Uskup Agung mendapat mendapat celaan dari Raja Urban, kemudian dibela oleh Urbanus. Urbanus juga dijelekkan. Supaya apa? Supaya orang memihak pada raja, pada William kedua itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ini William dalam urusan intern gereja tahun 1 William mengusir Anselmus. Jadi diusir. Tapi Anselmus tidak mau berangkat ya. Nah, karena apa? Karena dia kan ingin tetap mempertahankan gerejanya, bukan kedudukannya yang dipertahankan, tapi yang dipertahankan adalah gereja. Lalu diadakan sinode. Setelah sinode untuk mempertahankan kedudukannya, kemudian dia mengadakan konsili. Dia tidak tahu apakah ini konsili untuk seluruh ekonomis atau suatu daerah saja, yang saya nggak tahu ya. Pada tahun 1093 di Bari itu, kok ada di Bari? Saya pernah mempelajari Katolik Timur, ya Katolik Ortodoks. Nah, kemudian saya baca bahwa menurut Ortodoks itu Roh Kudus itu muncul dari Allah Bapa, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah itu kalau di Gereja Timur itu Roh Kudus itu muncul dari Allah Bapa. Tapi kalau di Katolik di tempat kita itu ada dua, yaitu muncul dari Putra dan muncul dari Bapa, dari Bapa dan Putra. Nanti coba pelajari lagu Tantum Ergo. Jadi Tantum Ergo itu menceritakan bahwa Roh Kudus itu muncul dari Bapa dan Putranya. Bapa dan Putra. Nanti pelajari baik-baik itu. Ya, supaya tahu semuanya bahwa itu salah satu perbedaan. Yang perbedaannya diistilahkan dengan filioque. Filioque ya. Artinya dan dari putra. Dan dari putra. Jadi bukan hanya dari Bapa tapi dari Putra. Dari Putra. Nah, itu dalam perdebatan itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maka dari itu Gereja Timur itu tetap mempertahankan bahwa Roh Kudus itu muncul dari Bapa saja. Nah, sekarang ada peristiwa berat nih, yaitu Raja William dibunuh. Siapa yang membunuh nggak disebutkan, tapi dia diganti oleh Henry. Ya, jadi Henry, tapi Henry baik-baik pada Anselmus. Anselmus, kamu kembali. Kamu jangan takut kalau kamu diusir oleh raja yang dulu, oleh almarhum William. Sekarang kamu masuk ke Canterbury lagi. Ternyata sama. Punya Henry maksud juga yang sama.
mau mengurus menguasai tentang kekayaan itu apa perselisihannya sama persis sama dengan itu. Lalu dia minta pada bantuan dari Sri Paus, maka Sri Paus yaitu Paschalis kedua yang menggantikan Paus Urbanus. Jadi kebetulan juga Raja Henry menggantikan William, Urbanus digantikan oleh Paschalis, ya. Itu menegakkan sekali lagi kebijaksanaan yang telah ada. Jadi tidak diperbolehkan uang itu keluar dari gereja. Betul. Marah Henry marah dan mengasingkan Anselmus, semua ceritanya. Terus disita semua tanahnya. Richard, masih ingat waktu cerita Richard ya. Ya. Kemudian menjatuhkan hukuman ekskomunikasi pada Henry. Namun waktu singkat tindakan itu dicabut lagi karena masa begitu saja kok harus diekskomunikasi. Ketika diadakan di Westminster itu yang kata menurut itu gereja yang kedua yang bagus itu Westminster. Westminster itu tempat untuk melantik raja. Jadi Raja Inggris itu kalau dilantik itu adanya di sana. Yang terkenal kan jamnya itu, ting dong ting dong, dong ting ting dong. Nah, itu Westminster itu ya. Nah, sampai di situ kita kembali kepada kehebatan dari Anselmus. Yang mendorong sinode reguler, menghapuskan perdagangan budak belian, dan meningkatkan penghayatan hidup selibat di tengah-tengah segala kesibukannya. Anselmus selalu menyempatkan diri untuk menulis. Itu. Maka disebut pujangga gereja tadi betul. Mbah ya. Terus, sehingga dia nanti menjadi pujangga gereja ya. Ya itu. Lalu dia memberitahukan kepada para romo, hei para pastor, kamu tahu bahwa biara itu adalah surga dunia. Maka dari itu nikmati, jangan kamu berpikir tentang yang lain-lain. Nikmati bagaimana, buatlah biara itu seperti surga. Nah begitu. Itu anjuran dari Anselmus. Ya. Pada 21 April 1109 ia meninggal dunia. Ya. Tahun 1492, 300 tahun kemudian. Jadi bukan sebentar nih. Dia baru dikanonisasi oleh Paus Alexander keempat. Ya. Padahal cukup terkenal ya. Ternyata tidak gampang ya untuk dikanonisasi itu ya Mbah ya. Nah itu ya. Lalu ia mendapat gelar sebagai pujangga gereja tahun 1720 oleh Paus Clemens ke-11. Itu ceritanya. Wah luar biasa nggih. Itu. Ya, terima kasih Mbah atas sharing pengetahuannya itu tentang Santo Anselmus, berguna sekali bagi saya dan bahkan pemirsa pecinta. Oke, hari ini Orang Kudus hari ini Mbah, sebelum kita tutup acara hari ini kita berdoa bersama. Berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Anselmus, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Hari ini